Mungkin beberapa tahun belakangan ini, film dengan genre horor yang dibumbui elemen-elemen komedi yang dark atau biasa disebut dark comedy horror itu lagi naik-naiknya. Sebut aja kita mulai dengan meledaknya kemunculan Get Out, lalu diikuti Ready or Not sampai dengan Spree. Oh iya, kalau kalian ingin tahu ulasan singkat Spree, gue juga udah bikinin videonya. Dan kalau kalian masih mau nonton itu juga, bisa dengan cek di deskripsi di video ini. Oke, lanjut. Kali ini gue juga akan membuat ulasan singkat film dark comedy horror, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe untuk bantu gue membangun channel ini. Selamat datang di Info Useless dalam segmen film akhir pekan. Oke, film yang bakal gue bahas kali ini adalah film yang berjudul Bad Hair. Dari judulnya aja Bad Hair gitu, yang artinya rambut jelek. Itu sebuah premis yang sepele banget kalau buat dijadikan judul film horor, bukan? Lain lagi kalau mungkin ditambahkan dengan kata hantu di dalam bahasa Indonesia jadi hantu rambut jelek, atau dalam bahasa Inggrisnya dengan kata evil dan menjadi evil bad hair. Dengan begitu jadi menambah kesan horornya dari judul filmnya itu sendiri, bukan? Daripada bad hair gitu. Waduh, rambut jelek gitu. Film yang dirilis di tahun 2020 kemarin ini disutradarai oleh Justin Simon, dan kalau mungkin kalian mengikuti filmnya Justin Simon ini, itu mungkin ada nuansa dia ingin meneruskan ide satire dari film komedi pendahulunya, yaitu Dear White People gitu. Masih sama dengan cerita yang seputar candaan kehidupan orang-orang Amerika yang tinggal di Amerika. Dan film Bad Hair itu sendiri bercerita tentang penggambaran dari sebuah industri televisi gitu, dengan latar set di tahun 1989-an, yang dimana memang genre pop culture itu lagi hype-hype-nya muncul di televisi gitu. Mungkin kalian juga tahu ya, kalau menurut sejarah Amerika itu memang ada saat dimana kasus rasis dan diskriminasi kepada orang-orang Afrika Amerika itu sangat tinggi gitu. Pokoknya rasisnya itu parah habis gitu. Jadi dengan bisa masuknya mereka gitu, orang-orang Afrika Amerika di industri besar, apalagi di industri mainstream dan komunitas yang mayoritasnya kulit putih, maksud gue itu pasti akan membuat mereka sangat eager gitu, akan semangat banget. Secara dia bisa berkesempatan gitu menunjukkan ekspresi mereka gitu di hadapan dunia gitu loh. Cerita dari film ini berfokus pada tokoh yang bernama Anna Blatze yang diperankan oleh Ella Lorraine. Dia adalah seorang PA atau production assistant di stasiun televisi yang bernama RMV gitu. Kalau kalian mungkin bekerja di bidang film di produksi film gitu, TV atau siaran lainnya, pasti kalian tahu apa itu PA atau production assistant. Yang singkatnya, PA itu adalah orang yang bekerja dengan job desk agar proses produksi sebuah acara itu bisa lancar. Itu bahasa deskripsi normatif gue ya, tapi kalau bahasa kasarnya mah orang suruh-suruh gitu, disuruh-suruh. Jadi si Ana ini punya cita-cita dari kecil untuk bisa menjadi presenter acara di televisi gitu loh, khususnya acara-acara pop culture yang bernuansa dengan musik gitu, atau yang bisa kita kenal dengan sebutan VJ jockey gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada VJ Daniel dulu, MTV VJ Kitty, VJ Catherine gitu. Tapi sayangnya nih si Ana ini walaupun udah bekerja bertahun-tahun gitu dan udah deket banget hubungan sama atasannya, tapi itu si Ana di PHP-in terus dan gak diangkat-angkat juga untuk jadi VJ. Udah dia kerja terus jadi PA, jadi suruhan-suruhan. Walaupun kinerja Ana itu di atas rata-rata dari yang lainnya gitu loh. Dan dia juga punya otak yang brilian sebenarnya di dalam bidang industri kreatif ini gitu loh. Cuma bosnya saat itu tetap tidak menaikkan Ana menjadi VJ gitu. Tapi semua itu mulai berubah saat atasan Ana dan juga mentor Ana yang saat itu yang bernama Edna yang diperankan oleh Jodie Scott itu memutuskan untuk keluar dan pensiun dari RMV dan digantikan dengan bos baru yang bernama Zora yang dimainkan oleh Vanessa L. Williams. Dan si Zora ini selaku bos Ana yang baru, dia tuh emang sangat suka dengan kecerdasan, etos kerja, dan potensi-potensi yang dimiliki Ana. Dan bahkan dia mungkin sama seperti bosnya yang terdahulu yang bernama Edna itu untuk ingin menjadikan Ana di acara baru itu sebagai VJ ya. Tapi beda dengan si Edna, Zora itu emang punya sifat belak-belakan di depan Ana gitu. Katanya kalau impian Ana untuk jadi VJ itu nggak bisa terwujud kalau Ana tuh nggak bisa merubah penampilannya yang sangat biasa ya. Ana itu kan latar belakangnya dia juga hidup mandiri tapi dengan kehidupan yang sulit ekonomi. Jadi untuk beli pakaian-pakaian mahal tuh nggak bisa, dan apalagi dia menitik beratkan pada gaya rambut Ana yang keriting gitu, kual afro yang juga dinilai pada saat zamannya itu gaya rambut kayak gitu tuh dibilang jelek gitu dan nggak bisa ditampilkan di depan kamera atau di industri mainstream manapun gitu loh.
Jadi rambut-rambut yang indah itu menurut mereka untuk orang kulit hitam tuh yang lurus, panjang, nggak yang kriwel, afro, kribo gitu. Nggak kayak zaman sekarang kan udah mulai terbuka. Style-style kayak gitu mempunyai segmen. Tapi si Zora ini memang suka gitu terhadap Ana karena potensi dan briliannya ini, otaknya ini cerdas lah gitu loh. Jadi si Zora itu ngasih kesempatan pada Ana untuk merubah gaya rambutnya dulu deh. Bahkan dikasih tips, saran gitu. Ini ke sebuah salon yang nama Vergis gitu, karena katanya Vergis itu salon terbaik dan Zora pun memakai jasa salon Vergis ini untuk mengubah gaya rambutnya gitu loh. Nah si Ana itu kan emang punya mimpi yang sangat tinggi gitu loh, hasrat dan mimpi yang tinggi untuk menjadi VJ. Jadi mau bagaimanapun akhirnya dia ke salon itu walaupun si Ana ini nggak punya duit karena harga salon itu mahal banget kan ceritanya. Ya akhirnya dia ngelobing-lebih pemiliknya, bukan pemiliknya, mungkin pemiliknya ya, gue nggak tahu gitu loh. Pokoknya yang manajernya akhirnya diberi jasanya, dikasih gratis, dan Ana pun menjadi rambutnya lebih indah, lebih cantik, dan menjadi perhatian semua orang gitu. Dia walaupun nggak mengeluarkan duit, tapi harga yang dibayar untuk dia memakai jasa itu tuh harganya sangat mahal. Apakah maksudnya yang sangat mahal itu harganya? Kalian tonton sendiri aja karena kalau gue terusin akan banyak spoiler. Ya sinopsis singkatnya mungkin cukup sampai di situ aja karena ya mungkin juga kalau dari banyak dari kalian itu nggak mau banget di spoilerin gitu loh. Jadi gue sinopsis singkatnya seperti itu karena horornya semenjak Ana memakai rambut itu gitu loh. Ketika Ana menjadi cantik dan ada harga yang harus dibayar gitu loh. Untuk gue pribadi sih ini film ini relate banget ya sama gue karena secara gue juga pernah bekerja di industri tersebut gitu, di industri TV gitu. Dan ada satu hal yang gue sepakati dari film ini yaitu betapa kejamnya sebuah industri entertain dan juga termasuk TV salah satunya. So dengan adanya film ini gitu loh yang mengorek cukup dalam dari sisi-sisi buruk dunia entertain gitu, ini juga menjadi bahan pelampiasan terhadap gue karena ada beberapa keresahan gue gitu yang salah satunya adalah standar kecantikan di depan kamera. Itu yang membuat dunia entertain tuh kejam banget. Untuk cantik itu sakit men. Sakit banget. What the fuck lah maksud gue dengan standar kecantikan, orang kan punya selera masing-masing. Cantik itu di dalam bukan di luar. Anjay. Jadi iklan citra gue. Tapi gue juga nggak menyalahkan sepenuhnya perusahaan itu sih, karena itu juga terjadi kan karena emang adanya pasar gitu loh, para penikmat tete, belahan, pantat, paha atas gitu, otak mesum, cabul. Ya secara objektif sih film ini menurut gue cukup keren gitu secara objektif, walaupun bukan dari produksi in-house yang besar, tapi dari segi eksekusi itu nggak kalah dengan film in-house lainnya yang di Hollywood ya. Standar Hollywood keren sih menurut gue, berarti kan dengan kategori indie tapi dia masuk menembus pasar mainstream itu kan sulitnya bukan main gitu loh. Dan dengan para pemeran yang mungkin masih asing di mata kalian gitu, karena jujur dari sekian banyak cast utamanya itu gue cuma sama karakter yang bernama Brooke gitu yang diperankan oleh Lena White gitu loh. Gue karena aku pernah menonton film Ready Player One dan dia bermain sebagai player yang memainkan karakter orc gitu loh. Tapi biarpun mereka jarang dikenal gitu, case-case yang gak dikenal, tapi acting mereka semua itu cukup memuaskan kok. Khususnya si Ella Lorraine itu sendiri gitu yang berperan sebagai pemeran utama. Oke, untuk penilaiannya sendiri, kalau IMDb hanya memberikan skor 5,6 dari 10 dan Rotten Tomatoes cuma memberikan skor 66%. Tapi gue sendiri akan memberikan skor untuk film ini sebesar 7,25 dari 9. Karena subjektif gue, selain film ini relate gitu dengan kehidupan gue yang dulu gitu, gue juga bisa menangkap pesan apa yang disampaikan oleh film ini. Dan gue sepakat sama pesan itu. Pesannya adalah what the heck with the beauty it's industry gitu loh. What the fuck gitu dengan kecantikan standar industri gitu loh. Jadi selamat untuk film ini. Kita punya pemikiran. Tapi gue juga ingin pertegas kalau film ini juga cocok banget buat kalian yang bukan bekerja di film industri tapi ingin tahu industri film itu gimana, industri TV itu gimana, kalian bisa nonton film ini dan rekomendasi banget buat kalian kalau kalian cuma pengen ngabisin waktu sekedar nonton film gitu loh di akhir pekan bersama keluarga mungkin atau siapapun gitu loh. Karena walaupun ceritanya ini berisi sindiran yang bermuatan diskriminasi gitu yang agak berat gitu loh kan, isu tentang rasisme, tapi kemasan ceritanya itu cukup ringan gitu loh kan, dari komedi horror ada komedinya gitu, itu yang membuat ringan gitu dari film ini gitu loh. Tapi mungkin untuk kalian para pencari ketegangan gitu loh, ketegangan seeker bukan pressure seeker, magnum. Iya maksud gue pencari ketegangan dan adrenalin,
ini tuh kabar buruk juga buat kalian, karena menurut gue film ini cuma punya batas di bawah medium untuk tingkat ketegangannya. Jadi kalau kemarin mungkin gue membuat spree, gue mengatakan di tingkat medium, tingkat ketegangannya untuk spree, kalau ini di bawahnya, di bawah sedikit lah. Jadi nggak tegang-tegang amat. Dan last mungkin gue juga akan mengingatkan pada kalian kalau gue akan memberikan rate pada film ini, yaitu rate DO, bimbingan cap orang tua gitu loh. Ya emang dikit banget sih, konten sadisnya itu dikit banget, mungkin cuma sekitar 20-25%. Tapi alangkah baiknya kalau kalian tetap mengawasi anak-anak kalau ingin mengajak nonton film ini, karena film ini menurut gue bisa menanamkan nuansa rasis dan diskriminasi gitu loh, secara tidak sadar di subconscious otak mereka gitu loh. Jadi awasi anak-anak. So paling segitu aja untuk info nggak penting gue dari kali ini, tapi mungkin juga semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian kalau ingin menonton film yang asik dan seru gitu loh. Ya juga sih, kan ini opini gue aja, film-film yang gue rekomendasikan aja gitu, opini gue. Dan sekali lagi gue nggak lupa-lupanya buat ngingetin ke kalian nih untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi, share dan juga komen apa aja kayak sampah lu kontennya yang pembawaannya nggak enak ya. Terima kasih, itu akan menjadi cambuk buat gue juga sambil belajar. Jadi curhat mulu gue. Oke, untuk sekian kalinya, sekali lagi gue akan bilang segitu aja. Dan terakhir, see ya, bye-bye.